Di sebuah jalur menuju sebuah kota, tampak ada beberapa orang mengenakan alat pelindung diri dan sedang menyemprotkan sesuatu. Lalu ada sebuah mobil yang melaju yang akan melintasi kawasan itu dan langsung diberhentikan oleh petugas. Sang supir pun marah-marah dan tidak terima saat kendaraannya diberhentikan. Mereka pun mencoba menjelaskan bahwa di sini telah terjadi kebocoran bahan kimia di salah satu pabrik swasta bernama Biotek di daerah ini. Lalu setelah mereka selesai menjelaskan, petugas pun langsung mempersilahkan mobil tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Saat di tengah perjalanan, pengemudi mobil tersebut tiba-tiba tidak sengaja menabrak seekor rusa. Mengetahui bahwa rusa itu telah mati, dia pun langsung pergi meninggalkan rusa itu di jalan. Tak lama rusa yang tertabrak itu pun kembali bangun dan bisa berjalan kembali. Di suatu perusahaan ada karyawan bernama Seokwo yang diperankan oleh Gong Hyo. Dia membaca sebuah berita yang menunjukkan bahwa beberapa ikan mati secara misterius. Ketika Seokwo akan pulang, dia sempat menerima telepon dari mantan istrinya yang menanyakan tentang kabar anak semata wayang mereka, yang berencana akan mengunjunginya ke Busan seorang diri. Sesampainya di rumah, dia pun langsung menemui anaknya yang bernama Suan. Suan ingin pergi ke Busan untuk menemui sang ibu, tetapi karena Seokwo sedang banyak pekerjaan, Seokwo baru bisa mengantarkan Suan ke Busan minggu depan. Seokwo berusaha menghibur Suan dengan memberikannya sebuah hadiah berupa Nintendo karena Suan sebentar lagi akan berulang tahun. Tapi ternyata dia lupa kalau saat hari anak dia telah memberikan Suan sebuah Nintendo yang akhirnya ada 2 buah Nintendo di kamar Suan. Suan mengungkapkan keinginannya untuk merayakan ulang tahun kali ini bersama dengan sang ibu. Suan tidak ingin sang ayah merasa terbebani sehingga dia berniat untuk pergi seorang diri. Setelah berbicara dengan sang anak, Seokwo kembali ke dalam kamar dan melihat sebuah rekaman kegiatan sekolah Suan yang diberikan oleh sang ibu atau neneknya Suan. Seokwo pun memutuskan untuk mengantarkan Suan ke Busan pagi-pagi buta agar siangnya dia bisa tetap bekerja. Ketika di perjalanan, Seokwo dikejutkan dengan beberapa mobil pemadam kebakaran, mobil polisi dan ambulans yang melintas. Tampaknya saat itu telah terjadi sesuatu karena dia mendapati ada sebuah gedung yang terbakar. Sementara itu di stasiun kereta api terlihat beberapa pegawai yang sedang mengarahkan beberapa penumpang yang hendak memasuki kereta api. Di salah satu gerbong mereka terdapat sekumpulan anak sekolah yang akan mengikuti perlombaan baseball. Salah satu dari mereka ada gadis cantik bernama Jin Hee. Jin Hee duduk di sebelah laki-laki bernama Yang Go. Seokwo dan Suan akhirnya sampai di stasiun dan langsung menaiki salah satu gerbong kereta. Seokwo yang sedang berbicara dengan rekan kerjanya melalui sambungan telepon mendapati kabar bahwa ada sebuah penyerangan di kota Ansan. Tiba-tiba ada seseorang yang bertingkah aneh masuk ke dalam salah satu gerbong dan tidak diketahui oleh penjaga stasiun kala itu. Saat kereta akan hendak berangkat, petugas tadi pun melihat ada sebuah keributan yang terjadi di sana dan tak lama dari itu si petugas diserang. Suan pun melihat kejadian itu dari balik jendela kereta api yang hendak berangkat. Seseorang yang bertingkah aneh yang masuk dalam kereta pun bersembunyi di toilet. Tampaknya ada sebuah luka di salah satu kaki wanita itu dan dia mencoba mengikatnya menggunakan stocking yang dia pakai agar luka itu tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya. Sementara itu di luar toilet ada seorang pria yang mengetahui jika ada orang aneh yang bersembunyi di dalam toilet kereta api dan dia pun mengatakan hal itu pada petugas yang berjaga di sana. Ketika petugas mengecek ke dalam toilet kereta api, dia mendapati seorang pengemis yang sedang ketakutan dan berbicara hal aneh mengatakan bahwa semua orang telah tewas. Suan yang pada saat itu ingin pergi ke toilet akhirnya mencari toilet di gerbong lain. Ketika sampai di depan toilet, dia bertemu seorang laki-laki bernama Sang Hua yang sedang menunggu istrinya. Karena istri Sang Hua sedang hamil, dia menyuruh Suan untuk mencari toilet lain. Dengan terpaksa Suan pun menuruti perkataan Sang Hua. Di sisi lain Seokwo pun terbangun dikarenakan dia mendapat telepon dari temannya yang mengabari bahwa penyerangan di kota Ansan yang dia katakan sebelumnya bukanlah serangan biasa. Karena serangan itu juga terjadi di kota lainnya.
Mendengar hal itu Seokwo pun kaget dan langsung mencari Suan yang dari tadi tidak kunjung kembali ke tempat duduknya. Sementara itu wanita yang tadi mengalami luka di salah satu kakinya sudah tergeletak di lantai gerbong kereta api dan mulai bertingkah sangat aneh. Petugas yang melihat hal itu pun mencoba untuk segera menolongnya. Tetapi wanita itu pun terbangun dan langsung menyerang petugas yang tadi mencoba membantunya. Seketika gerbong itu pun mulai terjadi kepanikan. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu pun langsung dibuat takut dan wanita itu langsung menyerang semua orang. Petugas lainnya yang menyaksikan hal itu langsung berlari dan mengatakan pada semua orang untuk pergi berlari ke arah gerbong paling depan. Seokwo yang melihat kejadian itu bukannya ikut berlari tetapi dia tetap melanjutkan mencari Suan sampai dia melihat salah satu zombie yang sedang mengamuk menyerang semua orang yang ada di sana. Menyadari hal itu Seokwo langsung berlari dan menggendong Suan untuk menjauhi gerbong itu. Di sisi lain Sang Hua dan istri melihat ada seseorang yang sedang menyerang menggigit leher orang lain. Sang Hua pun langsung menyuruh istrinya untuk pergi dari sana, ketika para zombie dari gerbong belakang mulai berdatangan ke arahnya. Ketika mereka berdua akan sampai di gerbong lain, Seokwo malah menutup pintu itu tetapi akhirnya Sang Hua dan istrinya berhasil masuk ke dalam gerbong itu. Sang Hua pun langsung menahan pintu gerbong itu. Dengan gerakan cepat istri Sang Hua melemparkan air dan menempelkan sebuah koran agar para zombie di luar sana tidak bisa melihat ke dalam gerbong tempat mereka berada. Sang Hua yang kesal terhadap Seokwo karena dia menutup pintu gerbong sebelum dia dan istrinya masuk ke dalam berniat menghajarnya. Tetapi istrinya langsung mencegah hal itu dikarenakan semua yang ada di sana sedang ketakutan. Tak lama sang masinis memberikan pengumuman bahwa mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Terkait situasi yang saat ini sedang terjadi ketika mereka melalui stasiun terakhir Suan mendapati orang-orang dari luar berlarian ketakutan. Beberapa televisi dan video mulai berseliweran menayangkan adegan penyerangan itu. Seokwo yang mendengar hal itu langsung menelpon temannya yang tinggal di sana. Temannya mengatakan bahwa para militer sedang mengkarantina kota itu. Orang-orang dari luar daerah itu akan dilarang masuk dan langsung dikarantina. Seokwo yang mendengar hal itu meminta tolong pada temannya untuk mengirimkan beberapa orang untuk menjemputnya. 고마워. Ketika mereka sampai di stasiun kota itu terlihat stasiun itu sangat sepi dan tidak ada satu orang pun di sana. Ketika orang-orang turun dari kereta ada salah satu pria yang menghampiri masinis dan menyuruh masinis untuk menjalankan kembali kereta itu. Dan pergi menuju Busan dikarenakan kota ini sedang dikarantina. Mendengar hal itu sang masinis pun cepat-cepat menyuruh penumpang untuk kembali naik ke dalam kereta api. Saat orang-orang pergi menuju gerbang utama Seokwo dan Suan pergi menuju gerbang lain. Tetapi pengemis yang tadi bersembunyi di kamar mandi memaksa untuk ikut dengan Seokwo. Karena dia mendengar pembicaraan Seokwo di telepon kalau orang-orang yang keluar dari gerbang utama akan dikarantina. Mendengar hal itu Suan ingin memberitahukan kepada yang lain agar ikut bersama mereka namun Seokwo melarangnya dan mengatakan kalau mereka harus mengurus diri mereka sendiri. Suan yang mendengar hal itu langsung sedih karena Seokwo selalu mementingkan diri sendiri, dia tidak pernah mempedulikan orang lain sehingga sang ibu memilih pergi meninggal dia dan Suan. Ketika ada seorang tentara yang menghampiri mereka sang pengemis langsung berlari ke arah tentara itu. Seok menyuruh Suan untuk diam di sana dan dia pun langsung berlari juga menghampiri tentara itu. Lalu di sisi lain ketika orang-orang yang sudah mendekati gerbang utama dibuat kaget dikarenakan seluruh tentara yang berjaga di sana sudah terinfeksi virus zombie dan mulai berlari menyerang mereka. Orang-orang pun berlari berhamburan untuk menyelamatkan diri dari kejaran para zombie itu. Seokwo yang menyadari bahwa tempat itu sudah dipenuhi oleh zombie langsung berlari kembali ke arah Suan. Dan mendapati para zombie sudah berada di belakang Suan. Beruntungnya Sang Hua yang melihat langsung melindungi Suanan dan membawanya pergi dari sana. Sang Hua masuk ke dalam sebuah ruangan beserta anak-anak baseball yang tadi berada satu kereta bersamanya. Mereka langsung menutup pintu itu. Itu tetapi langsung dibuka kembali dikarenakan mendapati Seokwo masih berada di luar. Mereka mencoba menahan pintunya sambil menunggu Sang Hua mengunci pintunya. Sayangnya ketika mereka berhasil mengunci pintu itu, para zombie yang terlalu banyak di luar sana menyebabkan kaca pintu itu pun pecah dan para zombie berhamburan keluar. Di sisi lain Jin Hee mengajak penumpang yang berlarian untuk segera masuk ke dalam kereta dikarenakan Pak Masinis akan segera menjalankan keretanya. Tetapi zombie yang berada di lantai atas mulai berjatuhan ke bawah.
membuat Suan dan dua orang lainnya terpisah dari rombongan. Mereka masuk ke dalam gerbong lain beserta pengemis itu yang berhasil menyelamatkan diri. Karena didesak oleh penumpang lain, masinis pun terpaksa menjalankan kereta api dan meninggal Seokwo Sang Hua dan anggota baseball yang masih tertinggal. Mereka pun berlari mengejar kereta yang mulai berjalan. Seokwo yang berhasil masuk duluan mencoba mengulurkan tangan untuk membantu Sang Hua agar bisa masuk juga. Akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam gerbong, sementara di sisi lain Suan dan istri Sang Hua beserta pengemis yang tadi terjebak di gerbong yang dipenuhi oleh zombie. Namun dikarenakan para zombie itu tidak mengetahui keberadaan mereka, akhirnya mereka bersembunyi di dalam toilet sampai menunggu bantuan datang. Lalu Sang Hua mendapati kabar lewat telepon kalau istrinya dan Suan bersembunyi di dalam toilet di gerbong nomor 13. Setelah mereka telah mempersiapkan diri, mereka pun langsung menerobos dan mulai menghajar para zombie itu. Mereka pun sempat kesulitan menghadapi para zombie itu, tetapi akhirnya mereka pun berhasil dan bisa sampai ke gerbong 13. Ketika akan melewati gerbong selanjutnya, si pengemis tidak sengaja menginjak kaleng minuman dan membuat para zombie itu pun mulai mengejar mereka. Setelah mereka berhasil masuk ke dalam gerbong selanjutnya, Sang Hua yang sedang menahan pintu pun tergigit. Akhirnya Sang Hua pun mengorbankan diri agar yang lain bisa selamat. Akhirnya mereka bisa masuk ke dalam gerbong 15 beserta para penumpang lain. Seokwo pun memukul salah satu pria yang tidak mengizinkannya masuk ke dalam gerbong itu, tetapi pria itu malah menuduh Seokwo telah tergigit dan terinfeksi. Sehingga orang-orang di gerbong itu menyuruhnya pergi. Salah satu wanita di gerbong 15 malah membukakan pintu karena dia kesal dengan orang-orang yang berada di gerbong tersebut. Sementara itu Seokwo mendapatkan kabar bahwa wabah itu ternyata berasal dari perusahaan YS Biotech tempat dia bekerja. Mendengar hal itu Seokwo pun menangis. Karena merasa bertanggung jawab atas kejadian yang telah terjadi, tiba-tiba kereta pun berhenti karena terhalang kereta lain. Mereka pun langsung keluar dari gerbong itu. Mereka pun berlari ke arah kereta yang sedang melaju. Saat mereka berhasil dan mendekati ruang kemudi, Seokwo terkejut mendapat si pria tua itu yang melajukan keretanya. Tetapi sesudah dilihat ternyata si pria tua itu sudah terinfeksi. Terjadilah perkelahian antara pria itu dan Seokwo, mengakibatkan Seokwo juga tergigit dan harus mengorbankan diri demi sang anak. Suan yang menyaksikan itu pun menangis histeris di dalam pelukan istrinya Sang Hua. Akhirnya mereka berdua sampai di lorong kereta yang menghubungkan ke tempat di mana wilayah itu aman akan wabah. Saat tentara akan menembak, Suan menyanyikan lagu kebangsaan. Sang tentara tidak jadi menembak mereka dan mengizinkan mereka masuk ke sana.